Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, hari raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang satu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Ada pula yang meminta satu tanda daripadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Namun jika aku mengusir setan dengan nama Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita menemukan Kristus memberikan bukti umum bagi misi ilahinya, dengan secara khusus membuktikan kuasanya atas iblis. Penaklukannya atas iblis menunjukkan rancangan besarnya datang ke dunia, yaitu
untuk membinasakan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan iblis dan membawa keselamatan bagi manusia. Yesus mengusir setan yang merasuki seorang yang malang sampai orang itu menjadi bisu. Dalam kisah tadi dikatakan bahwa orang itu buta dan bisu. Yesus menyembuhkannya, dan seketika itu ia berkata-kata. Dengan mengusir setan-setan, Yesus benar-benar menghancurkan iblis dan kuasanya. Orang-orang yang melihat itu terbagi dua. Ada yang kagum akan mujizat itu dan percaya kepadanya. Tetapi ada pula yang menuduh Yesus bersekutu dengan kepala dari si iblis yang dikenal dengan nama Beelzebul. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika hati orang tetap melayani kepentingan dosa dan iblis, maka apapun yang ditunjukkan Yesus akan tampak sia-sia. Karena dosa tetap tersembunyi dan hati nurani dipermainkan, orang tidak akan mampu melihat anugerahnya yang menyelamatkan itu. Hal itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi yang menolak kebaikan Allah pada si tuli dalam Injil yang tadi kita dengar. Orang seperti itu pada intinya memiliki hati yang buruk dan penuh munafik, hati yang selalu iri hati, dengki, dan tidak mau untuk disaingi, hati yang selalu berpikiran negatif dan selalu memandang rendah orang lain. Mereka mudah untuk menerima keburukan dalam hal dosa maupun hukuman. Orang munafik yang tidak mengakui kehendak dan kebaikan Allah biasanya adalah orang yang angkuh dan gegabah, paling berani dan menantang. Hati nurani mereka sudah tumpul, sedangkan hati yang jujur selalu mampu menerima kebaikan Allah dalam kehidupan yang berkarya dalam banyak cara dan melalui banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuasa Tuhan Yesus selalu memerdekakan manusia, yang mengusir setan yang menyebabkan orang berada dalam situasi yang tidak merdeka, yaitu kebisuan. Namun dalam menyikapi setiap peristiwa yang kita alami, memang ada pelbagai macam tanggapan-tanggapan, tergantung bagaimana kedalaman dan kedekatan orang itu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa melalui sakramen imamat, Tuhan memberikan kepada seorang imam kuasa untuk menyembuhkan. Dengan kuasa imamat itu, imam mendoakan dan memberkati orang yang sakit. Imam membawa orang yang sakit untuk merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir dan kuasanya memberikan daya untuk melawan penyakit dan kuasa kejahatan. Pengalaman ini membuat orang kuat. Namun mungkin ada juga yang menganggap imam yang menyalurkan rahmat penyembuhan itu sebagai dukun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pelbagai pengalaman yang kita alami dalam hidup ini membuat kita semakin kuat dalam kepercayaan bahwa kuasa Tuhan selalu berkarya setiap saat, yaitu mendampingi, menguatkan dan melindungi kita. Maka semoga di masa Prapaskah ini kita semakin dihayati dan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Mari terus berlangkah maju bersama, merasakan cinta Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita semakin layak
disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.